Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa QTV dimanapun berada. Malam ini kita kedatangan dua tamu yang istimewa ini. Uh, Setelah sekian lama tidak terdengar kabar, ini ada teman dari industri travel umroh dan haji, dan ada juga dari masyarakat yang mewakili jemaah umroh dan haji. Saya sapa ada Pak Edwan Ganawan. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Edwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam, Pak Budi. selamat malam Pak Edwan. Terima kasih. Pak Edwan adalah praktisi pelaku industri travel umroh dan haji. Dan bersama kita juga ada Bapak Budi Siregar, masyarakat dan juga praktisi juga yang banyak perhatikan jemaah umroh dan haji. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Edwan, Pak Budi. Alhamdulillah, Selamat semua malam, baik ya, Pak. sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Ya, ini karena kita jarak jauh, jadi kita nggak pakai masker ya. Kita nggak pakai masker. Aman Insya Allah ya. aman. Insya Allah aman. Kita virtual ya Pak. Virtual ya, baik. Pak, mungkin saya pertama-tama akan ke Pak Edwan terlebih dahulu. Ya, Pak Edwan, ini kan kita semua tahu bahwa umuran haji sudah, khususnya umroh sudah mulai tidak terlaksana sejak bulan Maret 2020 lalu. Lalu sempat sebentar dilaksanakan di akhir 2020, mungkin November atau Desember lalu ya. Dan tahun lalu haji hanya 10.000 jemaah untuk Arab Saudi saja. Dan tahun ini kabar baiknya adalah ada 50.000 atau 60.000 ya jemaah haji 60.000 lokal ya. Kira-kira bagaimana Pak Irwan melihat situasi ini ke depan? Baik Pak Budi. Kami dari praktisi secara umum melihat ada titik terang atau ada titik terang bahwa umroh insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan segera. Dalam artian yang pertama adalah kalau kita lihat dari pelaksanaan haji ketika tahun lalu mereka di 10.000, tahun ini di 60.000, itu bisa kita baca sebagai satu titik optimisme ya dari katakanlah dari penyelenggara umroh haji, dari pemerintah kerajaan Arab Saudi, bahwa mereka punya kesiapan untuk menerima tamu Allah 6 kali lebih banyak dari tahun lalu. Oke. Jadi bisa kita katakan itu sebagai persiapan buat mereka jika ini benar-benar sukses, mereka punya rasa percaya diri bisa untuk menerima tamu di luar haji, yaitu tamu umroh. Itu sih yang saya baca, Pak Budi. Baik. Jadi artinya dengan adanya peningkatan jemaah haji tahun lalu 10.000 sekarang 60.000 ini ada optimisme lah Pak Edwan ya, begitu Pak Edwan? Betul. Baik. Kalau untuk misalnya nih insya Allah umroh mulai ada nanti katakanlah setelah haji. Kira-kira paling cepat bulan apa Pak Edwan mungkin? Perkiraan kami kalau sangat-sangat optimis itu Oktober insya Allah sudah akan ada pembukaan umroh. Oktober 2021 ya. Oke. Baik. Oktober 2021. Kalau untuk teknisnya sendiri Pak, kalau Oktober ya kemungkinan kita kan masih dalam suasana pandemi gitu Pak ya. Bagaimana kira-kira teknisnya nanti Pak? Nah, yang kalau untuk kita melihat negara kita sendiri, kondisinya kalau kita memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, itu beberapa ahli bahkan mengatakan belum sampai puncaknya. Belum sampai puncaknya. Belum sampai puncaknya. Ada ahli yang mengatakan
puncaknya di akhir Juli, atau ada juga yang mengatakan mungkin puncaknya baru Agustus. Agustus. Oke, Jadi baik. iya. Artinya setelah Agustus ada tren Setelah kemungkinan akan turun, Pak Agustus ya? ada tren kemungkinan menurun. Insya Allah. Tinggal kecepatan menurunnya itu berapa lama, itu yang belum bisa, para ahli juga masih menduga-duga. Oke. Jika kondisinya memang katakanlah masih tinggi, mungkin memang problematiknya bukan di pelaksanaan umroh di Kerajaan Arab Saudinya, tapi lebih di problem penanganan COVID di negara kita. Oke, baik. Artinya sangat tergantung dari kecepatan pemerintah Indonesia sendiri, bagaimana Betul. menangani COVID-19 itu, Pak ya? Betul, saya lihat Baik. seperti itu. Ya, mudah-mudahan pemerintah lebih cepat daripada yang kita bayangkan gitu, Pak ya. Amin, amin, Iya, amin, baik. amin. Kalau untuk biaya sendiri bagaimana Pak Edwan? Oh, baik, tentu kalau kita berbicara biaya, dari pelaksanaan uji coba umroh ya, kita katakanlah uji coba umroh yang diadakan oleh Arab Saudi di bulan November, Desember kemarin, Oke, itu masih saja biayanya sudah 30-40% di atas biaya ketika masih normal sebelum pandemi. Kenapa Pak? Kok bisa naiknya 30% itu apa Pak? Penyebab? Ya, karena pertama adalah faktor-faktor yang ketika normal tidak ada, kemudian setelah new normal atau pandemi mau nggak mau itu ada. Yang Oke. pertama adalah ya masa stay di Arab Saudi yang biasanya harusnya secara normal dulu kalau kita ambil paket dasar 9 hari, sekarang tidak bisa menjadi 9 hari karena adanya keharusan untuk karantina dulu. Oke. Nah, Tambahan hari. Tambahan hari itu otomatis menambah biaya. Berapa hari Kemudian itu juga Pak? kemarin itu ketika Desember menjadi 12 hari Pak. Jadi 12 ada hari, penambahan oke. sekitar 3 hari. Oke, baik. Terus Pak? Kemudian juga ada faktor-faktor seperti asuransi kesehatan, kemudian juga visa, Oke. kemudian juga pajak. Itu juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. PCR gimana PCR Pak? Ya, itu sementara kalau di luar paket itu ada juga hal-hal biaya yang harus ditanggung oleh calon jemaah seperti di dalam PCR di dalam negeri, PCR ketika di Arab Saudi, kemudian juga karantina ketika jemaah pulang ke Indonesia. Itu juga harus ditanggung oleh jemaah. Jadi faktor-faktor itu yang akan menyebabkan biaya umroh akan naik. Saya pikir seperti itu. Artinya bukan karena harga umrohnya naik, tapi karena memang ada hal-hal baru yang harus diikuti ya Pak ya? Betul, betul. Kalau dulu kan ada PCR Pak. Kalau nanti misalnya sudah vaksin diwajibkan untuk jemaah umroh, apakah masih akan ada PCR Pak? Saya pikir masih Pak. Masih ya? Masih. Baik. Jadi revisinya lebih kurang 30-40% dari harga sebelum pandemi ya Pak ya? Menurut hitung-hitungan dasar kami seperti itu Pak. Baik, saya tahan dulu Pak Edwan. Saya ingin menyapa Pak Busir yang saya dengar aktif sekali di banyak perkumpulan ya, banyak sosialisasi ya, dunia sosial yang berhubungan dengan teman-teman dunia umroh haji ya. Bisa cerita bagaimana sebenarnya Pak keinginan dan animo masyarakat Pak? Alhamdulillah ya Pak, terima kasih Pak. Kalau sekarang ini kita melihat kondisi masyarakat, bukan masyarakat, maksud saya kondisi kita sekarang ini yang hampir 2 tahun ya Pak, hampir 2 tahun kita nggak bisa berangkat haji. Udah 2 tahun kita nggak bisa berangkat haji, dan hampir 2 tahun juga kita juga nggak bisa berangkat umroh ya Pak. Iya, setahun lebih udah hampir. Tepatnya setahun lebih, ya hampir 2 tahun lah, 2 tahun kurang ya Pak ya. Setahun 3 bulan Pak. 1 tahun 3 bulan, Insya Allah.
Saya hafal tahun ya. 2020. Iya, Iya. Nah, eh, itu kan rentang waktu yang cukup lama ya, Pak. iya betul Pak. Yang biasanya kita mungkin eh, sebelumnya itu mungkin ada yang 3 bulan sekali mereka bisa berangkat, Mhm, setahun mungkin mereka bisa berangkat 2 kali gitu loh. mhm. Atau mungkin yang keinginannya sangat kuat tapi kebetulan persiapan dananya agak kurang, ya minimal mereka bisa berangkat lah Pak gitu. Nah, dengan kondisi sekarang ini, terakhir kita berangkat bulan Maret ya Pak, kita ditutup kan? Iya Bulan betul. Maret. Iya, bulan Maret kita 23 ditutup. Februari. Nah, bulan Maret kita ditutup. Yang waiting list untuk penundaan berangkat di bulan Maret itu juga kan lumayan banyak kita Pak. Iya, iya. Lumayan banyak. Terus mungkin juga yang udah merencanakan setelah Maretnya juga lumayan banyak gitu loh Pak. Nah, kalau saya ngelihat sekarang ini, keinginan untuk berangkat itu sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa gitu. Apalagi dengan kondisi waiting list untuk haji kita kan lumayan panjang itu Pak. Iya betul. Dan makin panjang ya dia. Bukan lumayan lagi, sekarang malah tambah panjang banget Panjang. sekarang kan. Iya, iya betul. Iya. Mungkin umroh ini jadi salah satu pengobat kerinduan mereka lah ke tanah suci. Iya, Pengobat iya. kerinduan mereka ke tanah haram gitu loh Pak. Iya, iya. Dan mungkin kalau sekarang dengan kondisi sekarang ini, dengan kondisi pandemi sekarang ini, ya mereka cukup mengerti sih Pak, cukup mengerti. Tapi kerinduan, keinginan itu kan nggak akan pernah hilang. Jadi sekarang ini kita tinggal menunggu kapan kita dibuka, kapan kita diizinkan, kapan kita dipersilakan untuk datang. Itu pasti animonya sangat luar biasa Pak. Iya, iya. Animonya sangat luar biasa. Hanya mungkin tinggal bagaimana persiapan dari travel kita yang ada mungkin ini Pak ya. Travel yang ada untuk mengakomodir keinginan jamaah yang akan berangkat, dari pemerintah juga, dari asosiasi yang boleh dibilang animonya sangat besar lah sekarang ini gitu. Setelah sekian, maaf Pak, artinya dibandingkan dengan niat orang mau jalan-jalan ke luar negeri untuk traveling dibandingkan umroh haji itu beda. Fenomenanya sekarang mungkin udah beda ya Pak, udah banyak berubah. Kalau dulu mungkin destinasi untuk Eropa, untuk Asia itu apalagi untuk kalangan muda itu salah satu destinasi favorit gitu loh. Tapi kalau sekarang ini saya lihat umroh itu jadi salah satu tujuan utama untuk mereka Pak. Iya, karena ibadah ya Pak, bukan hanya jalan-jalan. Di samping yang terutama ibadah, tapi yang pasti ibadah ya Pak, yang terutama ibadah. Tapi di samping ibadah ya mereka juga masih bisa untuk traveling di sekelilingnya kayak ya kan Pak, gitu lah. Iya, saya dengar juga Pak, pemerintah Arab Saudi mulai membuka banyak situs-situs wisata ya Pak. Dan mungkin nanti akan ada juga paket-paket umroh plus wisata Arab Saudi begitu Pak. Nah, seperti itu mungkin Pak. Itu mungkin salah satu fenomena yang yang menarik untuk mereka ya Pak. Kalau dulu mungkin lebih didominasi oleh kalangan yang mungkin kisaran 50 ke atas gitu loh. Nah, 40 ke atas. Sekarang ini apa ya Pak? Anak-anak muda, anak-anak tanggung yang berkeinginan ke sana lumayan banyak Pak. Kalau saya lihat. Artinya mulai semakin muda lah usia jemaah Pak ya. Betul. Baik. Dan Pak Budi sendiri melihat kalau di masyarakat tuh lebih banyak ketakutannya atau lebih banyak kerinduannya Pak? Ada dua hal nih Pak yang saya lihat. Ada dua hal yang saya lihat. Satu sisi mereka melihat gini, ibadah is ibadah, gitu loh Pak. Ibadah adalah ibadah. Mengenai
mengenai kondisi pandemi sekarang, mengenai persyaratan yang harus mereka jalani, ya itu jadi nomor 2 mungkin Pak. Gitu. Oke. Itu yang pertama saya lihat. Tapi ada juga yang melihat mereka, ada juga saya melihat sisi dari mereka, ya dengan kondisi seperti ini ada ketakutan yang mereka rasa, terutama bagaimana kondisi ibadah dengan kondisi seperti ini gitu. Terus bagaimana persiapan dari pemerintah kita sendiri, persiapan dari travel, juga penerimaan kita nanti di sana gitu loh Pak. Iya. Artinya seperti itu. Tetap keinginan masyarakat kuat, tetapi tetap ada concern soal protokol kesehatannya gitu Pak ya. Betul Pak. Oke. Itu yang terutama. Karena mereka sendiri juga kan pasti mereka ngerti gitu ya Pak. Dengan kondisi seperti ini situasinya pasti berbeda gitu loh. Situasinya pasti sangat berbeda gitu. Baik Pak Budi. Pak Edwan tadi mendengar Pak Budi cerita ya Pak. Gimana tanggapan Bapak dari sisi praktisi pelaksana travel umroh haji nih Pak? Baik Pak. Tentu kami akan segera bersiap Pak. Seperti yang Pak Budi Siregar sampaikan bahwa benar animo masyarakat cukup tinggi Pak, sangat tinggi akan kerinduan mereka terhadap Baitullah. Nah, sehingga ya kami pertama tentu kembali mempersiapkan diri setelah 1 tahun lebih tertidur, Pak ya. Jadi kami tentu harus mempersiapkan diri. Yang pertama tentu kami mempersiapkan kondisi apa saja yang berubah, yang harus menjadi pelajaran bagi kami untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang terbaru. Kemudian tentu kita harus mensosialisasikan kepada jamaah-jamaah itu kurang lebih umroh itu pelaksanaannya seperti ini loh. Ada poin-poin yang berubah dibandingkan dengan pelaksanaan umroh sebelumnya. Nah, sehingga ketika kemudian kita bisa menyambut mereka, melayani mereka, kita sudah bisa memberikan informasi-informasi yang akurat bahwa ini loh nanti yang harus dilakukan. Mungkin untuk jamaah-jamaah yang baru pertama kali, mereka akan langsung nurut karena belum punya pengalaman dulu seperti apa gitu kan. Belum punya bayangan sebelumnya ya Pak. Jadi ketika kita berikan gambaran umroh seperti ini, mungkin mereka menerima. Yang mungkin agak kesulitan adalah mereka yang sudah terbiasa umroh. Kemudian ketika nanti harus umroh new normal, ada poin-poin yang dulu harusnya mereka tidak lakukan, harus mereka lakukan, harus mereka lalui. Nah, ini yang juga harus kita antisipasi gitu loh Pak. Jadi kami mempersiapkan diri itu. Jadi tentu bagaimana mensosialisasikan kepada jemaah-jemaah itu apa sih bedanya antara umroh yang dulu dan umroh yang sekarang. Baik Pak Edwan dan Pak Budi. Artinya ini adalah juga bagian tugas pemerintah untuk sosialisasi tentang umroh new normal gitu Pak ya. Betul Pak. Lalu kemudian travel berbenah diri, masyarakat juga harus mempersiapkan diri. Artinya siap dengan segala sesuatu yang kemungkinan akan ada perubahan-perubahan begitu Pak ya. Betul Pak. Baik Pak Edwan dan Pak Budi. Terakhir Pak, pesan-pesan mungkin dari Pak Edwan dan Pak Budi. Pak Budi dulu silakan. Iya Pak. Mungkin ini sedikit keinginan kita dari jamaah ini Pak. Iya Pak. Bagaimana nanti travel bisa ya seperti tadi Pak Edwan bilang, bisa mensosialisasikan terhadap jamaah untuk berangkat umroh dengan kondisi pandemi seperti ini. Umroh new normal ya Pak. Iya betul. Kalau tadi istilahnya seperti itu yang pertama ya. Itu terus mungkin yang kedua, ini mungkin jadi bukan
bukan suatu pekerjaan yang mudah Pak untuk travel. Untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi apa ya Pak? Bisa menjadi pembawa mungkin pembawa calon jamaah umroh atau haji ke Baitullah gitu. Mungkin butuh karena dengan kondisi seperti ini saya dengar juga kan akan diberlakukan batasan umur ya kan Pak? Iya. Jadi mulai dari batasan umur, kenaikan harga untuk biaya umroh itu sendiri, persiapan kita di tanah air gitu loh. Jangan sampai nanti jamaah udah sampai di sana ternyata nggak bisa berangkat atau nggak bisa menunaikan ibadah. Mungkin ini jadi banyak PR persiapan untuk travel untuk gimana bisa melayani calon-calon jamaah yang nanti akan berangkat gitu Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Pak Edwan, silakan Pak Edwan. Baik, terima kasih Pak Budi atas beberapa informasi di lapangannya. Jadi memang benar, kami sebagai praktisi pelayan jamaah untuk berangkat ke Baitullah itu tentu melakukan 2 hal persiapannya. Yang pertama adalah ke dalam, yaitu kami tentu berhubungan erat dengan stakeholder kami di Arab Saudi. Kita benar-benar menyerap informasi apa saja yang akan harus dilakukan pada saat normal, sehingga kami sebagai travel itu juga beradaptasi mempersiapkan diri dengan aturan baru. Itu yang pertama, tentu persiapan ke dalam. Kedua, persiapan keluar, itu kami mensosialisasikan apa saja yang harus dipersiapkan oleh jamaah-jamaah untuk umroh new normal. Tapi insya Allah kami siap. Jadi kepada para jamaah tetaplah optimis bahwa travel di Indonesia insya Allah tetap siap menjadi pelayan yang terbaik, sahabat yang terbaik untuk menemani Bapak dan Ibu melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Masya Allah. Terima kasih Pak Edwan dan Pak Budi Siregar atas bincang-bincang kita sama-sama Pak. malam hari ini soal umroh new normal. Sehat selalu Pak. Semoga amin. Travel umroh hajinya jalan, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Amin. Demikian Amin. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita, pemirsa yang saya hormati, dengan Bapak Erwan dan Bapak Budi Siregar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.